I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Minah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan melanjutkan dari materi penilaian dan evaluasi pembelajaran PAI mengenai pendekatan penilaian hasil belajar. Pendekatan penilaian adalah sudut pandang yang dilakukan dalam proses penilaian oleh pendidik terhadap peserta didik. Pada pembahasan sebelumnya telah dibahas bahwa hasil pengukuran dapat dibandingkan terhadap berbagai jenis patokan atau pembandingan. Untuk lebih jelasnya, usaha pembandingan itu yaitu usaha penilaian perlu dikaji dan dimengerti lebih lanjut, terutama sekali yang menyangkut pendekatan yang paling sering digunakan pada kegiatan pembelajaran di lembaga pendidikan. Macam-macam pendekatan penilaian hasil belajar dilihat dari aspek bagaimana hasil suatu tes dan prosedur evaluasi. Pengukuran diinterpretasikan oleh seorang guru atau evaluator. Secara garis besar, pendekatan penilaian dapat dibedakan menjadi 2 macam. Dan yang pertama, penilaian acuan normatif merupakan pengukuran yang mendeskripsikan penampilan atau dasar posisi relatif seorang siswa terhadap siswa lain di dalam kelompok atau kelasnya. Penilaian ini adalah penilaian yang diajukan pada rata-rata kelompok. Dengan demikian, dapat diketahui posisi kemampuan siswa di dalam kelompoknya. Untuk itu, norma atau kriteria yang digunakan dalam menentukan derajat prestasi seseorang siswa dibandingkan dengan nilai rata-rata kelas. Dengan kata lain, prestasi yang dicapai seseorang sangat bergantung pada prestasi kelompoknya. Keuntungan dan kelemahan dari penilaian acuan norma adalah sebagai berikut. Keuntungannya sistem ini adalah dapat diketahui prestasi kelompok atau kelas, sehingga sekaligus dapat diketahui keberhasilan pengajaran bagi semua siswa. Dan kelemahannya adalah sistem ini kurang menggambarkan tercapainya tujuan instruksional, sehingga tidak dapat dijadikan ukuran dalam menilai. Keberhasilan tidak tepat dan tidak pasti, tergantung pada rata-rata kelas. Dan yang kedua, penilaian acuan patokan atau kriteria. Dengan demikian, derajat keberhasilan siswa dibandingkan dengan tujuan yang seharusnya dicapai, bukan dibandingkan dengan rata-rata kelompoknya. Biasanya keberhasilan siswa ditentukan berdasarkan kriteria, yakni berkisar antara 70-85%. Artinya dikatakan berhasil apabila menguasai atau mencapai sekitar 70-85% dari tujuan atau nilai yang seharusnya dicapai. Kurang dari kriteria itu dinyatakan belum berhasil. Samaan dan perbedaan penilaian acuan normatif dan acuan patokan. Yang pertama, kedua pengukuran acuan normatif dan acuan patokan memerlukan adanya tujuan evaluasi spesifik untuk menentukan fokus item yang diperlukan. Dan yang kedua pengukuran memerlukan sampel yang relevan digunakan sebagai subjek yang hendak dijadikan sasaran evaluasi. Sampel yang diukur merepresentasikan populasi siswa yang hendak menjadi akhir pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, mendapatkan informasi yang diinginkan tentang siswa. Kedua pengukuran sama-sama memerlukan item-item yang disusun dalam suatu tes dengan menggunakan aturan dasar penulisan instrumen. Dan yang keempat, kedua pengukuran memerlukan persyaratan pokok, yaitu validitas dan reliabilitas. Dan yang kelima, kedua pengukuran tersebut sama manfaatnya, yaitu alat pengumpulan data siswa yang dievaluasi. Persamaan karakteristik antara pengukuran acuan normatif dan acuan patokan tersebut. Kedua pengukuran tersebut pun memiliki beberapa perbedaan sebagai berikut. Pengukuran acuan normatif diantaranya sebagai berikut. 1. Merupakan tes yang mencakup domain tugas pembelajaran dengan item pengukuran yang spesifik. Dan yang kedua, menekankan pembedaan antara individual siswa atau dengan siswa lain dalam kelompok atau kelas. Item yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan cenderung menghilangkan item yang memiliki tingkat kesulitan rendah. Dan yang keempat, lebih banyak digunakan khususnya pada kelas yang memiliki kelompok-kelompok dengan membedakan antara
interpretasi evaluasi memerlukan adanya pengelompokan atas kelompok-kelompok tertentu secara jelas. Pengukuran dengan acuan patokan diantaranya sebagai berikut. 1. Merupakan tipe pengukuran yang berfokus pada penentuan domain tugas belajar atau tes yang dengan tingkatan kesulitan sejumlah item sesuai dengan materi pembelajaran. Dan yang kedua, menekankan penggambaran tugas atau tes apa yang telah dipelajari oleh para siswa. Dan yang ketiga, item kesulitan sesuai dengan tugas pembelajaran tanpa menghilangkan item atau soal yang memiliki tingkat kesulitan rendah. Dan yang keempat, lebih banyak digunakan khususnya untuk kelas dengan tugas pembelajaran dengan konsep atau penguasaan materi belajar. Dan yang kelima, interpretasi memerlukan grup tertentu dengan memenuhi kriteria tertentu atau pencapaian belajar. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.